semacam catatan saya, Ibu Menteri, bahwa apa yang disampaikan Ibu Menteri tentang bansos ini harus berbasis geografis, saya sangat setuju, bukan bersifat administratif. Karena yang namanya KPM, mereka itu bukan objek tetapi subjek. Pada saat mereka dijadikan subjek, otomatis peran partisipasi mereka juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh kita. Saya melihat bahwa selama ini masih ada peran KPM hanya dijadikan semacam objek, padahal KPM bisa diberikan otoritas pimpinan dan diberikan wewenang sesuai dengan pengetahuan dan budaya geografis yang ada di daerahnya. Artinya bahwa program bansos yang sekarang ini masih sifatnya generalistis, yang sifatnya top down. Kalau saya bilang kegiatan bansos sama yang seperti Ibu Menteri sampaikan masih bersifat Jawa sentris dan Jakarta sentris. Artinya kalau kita bilang Jawa sentris, harusnya antara PKH dan program BPNT yang ada di Jawa dan non Jawa ini berbeda, Bu Menteri ya. Karena kita tahu bahwa negara kita ini negara kepulauan. Tentu dengan PKH yang disamaratakan, digeneralisir ini rasanya tidak adil. Yang ada di ujung pelosok daerah perbatasan negara kita harus disamakan dengan KPM yang ada di wilayah Jawa. Kemudian kebutuhan pokok pun kita tidak bisa mengeneralisir atau menentukan bahwa harus beras. Kita tahu ada keberagaman bahan pokok yang ada di luar beras. Orang Papua kan nggak bisa kita paksa makan beras, Bu. Mungkin kita bisa rubah untuk menjadi sagu. Dan itu juga menjadi catatan saya bahwa program-program yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial sebaiknya juga kita tingkatkan kembali dan evaluasi, termasuk salary untuk pendamping PKH-nya pun, Bu. Pendamping PKH yang ada di Jawa jangan disamakan dong, Bu, salary-nya dengan yang di non-Jawa. Karena ini juga menyangkut dengan tadi daya jarak, jangkau. Yang antar kepulauan mungkin mereka butuh transportasi perahu, bot yang memang tidak kecil dan sangat besar. Nah, kalau menyangkut dengan Jakarta Center, saya melihat bahwa program bansos yang ada di Kementerian Sosial berhasil tidaknya bukan karena Kementerian Sosial saja, tapi ada peran dari bank-bank himbara. Sementara permasalahan bansos yang ada di lapangan banyaknya dengan bank himbara, pimpinan. Kenapa banyak dengan bank himbara? Karena kaitan dengan kartu pembuatan buku yang sangat susah, ATM tertelan, kemudian ATM ganda, kemudian belum mendapatkan buku ATM dan segala macam, itu harus tersentralisis di himbara pusat. Sementara cabang-cabang bank himbara, mereka tidak diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti itu. Kalau ada KPM yang melaporkan, mereka hanya menampung kemudian melaporkan, sehingga butuh waktu lama sekitar berbulan-bulan untuk bisa aktif kembali. Jadi rasanya kita perlu juga meminta Bank Himbara selaku mitra dari Kementerian Sosial agar betul-betul memperlakukan KPM itu sama seperti nasabah lainnya. Kenapa nasabah lain kalau ada masalah 1 hari selesai? Sementara KPM kita diperlakukan tidak layak sebagaimana harusnya sebagai nasabah. Nah, ini yang menjadi catatan saya khusus dengan Kementerian Sosial. Anggarannya masih kurang ya, ada Bu yang saya menemukan di lapangan itu mungkin perlu ada perhatian khusus terhadap pendamping PKH yang mereka kadang-kadang dilupakan mungkin. Keluhan-keluhan mereka, ya kami dengan kondisi begini bagaimana kami akan ada semangat kerja kalau tidak ada support. Mungkin ada perlu dikumpulkan mereka atau ada penyegaran. Sebenarnya mereka perlu ada insentif lah, sehingga apalagi mereka harus berjalan ke berbagai wilayah, itu memerlukan dana pada intinya. Itu mungkin perlu diperhatikan, Bu. Yang lain-lainnya pada prinsipnya saya menyetujui. Kita turun kemarin di Riau, Bu, ya, kita saksikan sendiri bagaimana konfliknya masalah KPM, BPKH ini, PKH ini. Tentu kami mengharapkan juga perbaikan saran kami terhadap pendamping ini. Sebagaimana saya pernah singgung dulu, pendamping ini bukan hanya urusan tentang bantuan KPM, tetapi seluruh urusan kehidupan keluarga itu KPM pendamping ini jadi konsultannya, sehingga
mereka sangat dekat sekali, mereka update data setiap hari. Nah, ini perlu mungkin kita perhatikan kesejahteraannya. Mungkin kalau honor tidak bisa ditambah karena sesuai dengan standar upah daerah regional masing-masing. Tapi mungkin ada semacam event-event tertentu, insentif kita berikan, misalnya di awal di awal tahun ajaran mungkin banyak kebutuhan mereka, hari raya mungkin, atau transport begitu. Nah, sehingga pendamping kita ini betul-betul kita perhatikan, karena dialah ujung tombak terutama untuk pendataan KPM. Karena data mereka itu kalau dibandingkan dengan, kalau kita padankan antara data yang dikelola oleh pendamping PKH dengan DTKS itu jauh lebih data mereka itu lebih dapat dipercaya, karena mereka update setiap hari, karena mereka ketemu setiap hari kepada PKH.